babone 5 ndoke kok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore ini kita bertemu lagi dalam suasana yang cerah ini. Kali ini kita akan membahas masalah beberapa pertanyaan yang dari dulu ditanyakan kepada kami. Mas, ayamnya kok bisa bertelur 2 dalam 1 hari? Mas, ayamnya kok sehat-sehat? Mas, tingkat fertilnya kok bagus sekali? Dan berbagai macam pertanyaan yang muncul. Sebetulnya kuncinya itu ada pada pemberian nutrisi, baik yang melalui air minum ataupun melalui pakan. Untuk pemberian di air minum, kami menggunakan bakteri Z dengan aturan yang sudah sesuai SOP yang dari Bank Chandra. Sedangkan untuk di pakannya kita menggunakan probiotik buatan teman saya sendiri, kemudian asam amino organik dan suplemen organik yang sudah banyak digunakan di daerah Blitar sini. Untuk pembuatan probiotik ini nanti akan kita campur dengan berbagai macam bahan. Untuk langkah-langkahnya mari kita simak yang berikut ini. Pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah air kelapa. Air ini sudah saya masukkan dalam tong. Air kelapa sebanyak 150 liter. Ini kita dapat dari air kelapa tua yang kita dapat dari tukang parut kelapa di pasar. Biasanya banyak terdapat di pasar. Kalau di sini tuh harganya 1 jerigen 30 liter itu adalah sekitar 10.000. Oke. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan adalah 2 kilo gula merah, kemudian probiotik ini probiotik cair produksi dari rekan saya. Kemudian ini adalah asam amino dan AGP organik. Kemudian yang ketiga, botol yang ketiga ini adalah Nutronic, yaitu suplemen organik. Oke, pertama-tama kita masukkan probiotik. Kita masukkan semua ya. Kita tuang semua ke dalam jerigen yang sudah atau drum yang sudah berisi air kelapa 150 liter ini. Kemudian yang kedua kita masukkan ini asam amino dan AGP organik. Kita masukkan semua ya. Kocok-kocok dulu. Kemudian yang ketiga ini akan kita masukkan Nutronic, suplemen organik. Ketiga botol ini adalah hasil karya dari rekan saya di Blitar sini ya. Sudah banyak digunakan banyak peternak di sini, baik peternak broiler, ayam petelur, toren dan lain sebagainya. Sampai habis ya.
Kemudian selanjutnya adalah kita masukkan gula merah yang sudah dirajang, sudah diiris-iris ya. Kita masukkan semua. Jika sudah semua, nanti kita aduk, kemudian kita tutup rapat. Ini pas waktu ngaduk nggak ke video ini. Ini kita tutup rapat, kemudian keran udara itu jangan lupa untuk dibuka. Kita biarkan, kita peram selama 1 minggu untuk agar bakterinya berproses memperbanyak diri. A few moments later. Setelah pemeraman 1 minggu, ini ada 2 tanda berhasil atau tidaknya ya. Yang pertama yaitu adanya aktivitas bakteri yang ditandai dengan munculnya gelembung udara, atau pada saat kita buka ini tidak akan keluar aroma seperti tape ya, kayak alkohol fermentasian gitu yang keluar dari dari drum. Kemudian biasanya nanti itu yang di atas itu adalah kapang yang muncul, kapang-kapang yang berguna untuk pencernaan. Setelah pemeraman 1 minggu ini, baru kemudian bisa kita tambahkan bahan-bahan lain untuk menambah nutrisi, baik itu protein, asam amino, vitamin dan lain sebagainya. Adapun bahan-bahan tambahan yang dibutuhkan dalam pembuatan probiotik ini adalah yang tampak di sini ya. Ini berbagai macam bahan. Yang pertama adalah sayur. Kita bisa menggunakan sayur apa saja. Ini yang saya gunakan adalah bayam dan kangkung, tapi boleh menggunakan sayur yang lain yang banyak terdapat di sekitar kita, yang murah. Kemudian yang kedua adalah 1 kilo kecambah atau capar. Ini boleh menggunakan 1 atau 2 kilo. Kemudian yang selanjutnya adalah tempe. Kemudian berikutnya adalah 1 kilo garam grosok, garam kasar ya. Kemudian kita juga menggunakan buah, yaitu saya pakai pisang, kemudian pepaya. Ditambahkan pepaya yang masih muda 1 buah untuk menambah enzim. Kemudian selanjutnya adalah nanas. Ini nanas saya kebetulan menggunakan 6 buah nanas, kebetulan lagi ada promo tadi ini. Selanjutnya yang kita gunakan adalah 2 kilo telur bentesan. Telur bentesan ini untuk menambah protein. Selanjutnya adalah 2 kilo bawang putih. Kemudian ini kita menggunakan 2 kilo kunyit. Kemudian 1 kilo kencur, dan 1 kilo temulawak. Ini juga kita menggunakan setengah kilo temu ireng. Kemudian setengah kilo laos. Kemudian kita menggunakan 1 kilo jahe. Kebetulan jahe yang saya pakai ini adalah jahe kecil dan jahe merah, masing-masing setengah kilo. Kemudian berikutnya adalah setengah kilo kunci. Oh ya, ini ada yang ketinggalan ya, yaitu adalah bekicot hidup. Nanti kita bekicot ini kita blender cangkangnya ya. Ini kebetulan di sini lagi habis ini stoknya. Saya tanya kemana-mana lagi
habis ini kebetulan. Ini nanti semua bahan ini kita bersihkan dulu, kita cuci, kemudian baru kita blender. Buah-buahannya itu camba, capar itu nanti kita jus. Kemudian untuk telur ini kita bersihkan dulu cangkangnya, karena nanti ini akan kita blender dengan cangkang-cangkangnya sekalian. Jadi nanti cangkangnya semuanya masuk ke dalam drum itu tadi nanti. Oke, ini empon-empon sudah dibersihkan ya, sudah dibersihkan dan dirajang. Ini kita tinggal blender. Usahakan nanti tempat-tempat yang dipakai ini bersih ya, nggak perlu steril tapi bersih. Ini kita blender dulu empon-emponnya ya, semuanya nanti kita blender sampai halus. Ya, sudah selesai. Ini kita masukkan ke dalam tong fermentasi. Selanjutnya kecambah atau capar ini kita blender juga ya, blender semua. Untuk jumlah capar atau cambah ini sebetulnya terserah, tidak ada batasan, boleh pakai 1 kilo, boleh 2 kilo, boleh lebih. Sebetulnya semua bahan-bahan tadi itu jika lebih banyak itu ya lebih bagus sebetulnya. Ini saya hanya menggunakan ukuran minimum untuk SOP-nya lah. Selanjutnya kita jus tempe ya. Untuk ngejus sayur ini sebelumnya harus dirajang dulu ya, diiris-iris dulu untuk mempermudah proses pengejusan. Kemudian kita jus pisang. Ini sebetulnya 1 atau 2 tandan aja cukup untuk ngejus untuk pisangnya ya. Cuma kebetulan ini tadi saya dapat harga murah, ini segini banyaknya cuma 5.000 ini. Selanjutnya nanas. Ini nanas kita jus. Sebetulnya pakai 3 atau 2 aja ini cukup. Cuman kebetulan tadi ini ada promo yang ukuran sedang itu 6 biji cuman 10.000. Kemudian selanjutnya ini paya. Udah jadi semua ya. Ini setelah ini kita masukkan ke dalam tong fermentasian. Kita masukkan semua ke dalam tong sampai habis. Kemudian kita masukkan garam grosok ya. Kita masukkan semua garam grosok, 1 kilo garam grosok. Boleh
tambah 1 kilo lagi jadi 2 kilo boleh, nggak apa-apa untuk memenuhi kebutuhan asam aminonya sebagai tambahan. Jika sudah masuk semua, kemudian kita aduk biar merata ya. Kita aduk biar merata. Kemudian jika sudah selesai, nanti kita tutup serapat mungkin. Kemudian kita tunggu 7 hari lagi maksimal ya. Sebetulnya 4 hari itu sudah bisa dipakai ini, karena harapannya 4 hari ini sudah terfermentasi semua empon-empon dan probiotiknya ini sudah bercampur ini. Tapi untuk lebih yakinnya nggak apa-apa, kalau misalkan mau ditunggu 7 hari ya nggak apa-apa, nanti baru bisa dipergunakan. Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk membuat probiotik ini adalah Rp400.000 untuk jadi 200 liter probiotik yang siap pakai. Dalam pengaplikasiannya nanti yang dibutuhkan ini hanya dosisnya ya, 100 cc per kilogram pakan. Jadi ketemunya hanya Rp200. Jadi ada penambahan Rp200 untuk biaya pakan, tetapi produksi yang dihasilkan akan jauh lebih tinggi dari penambahan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.